Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Briliana, NIM 721141957 dari Akuntansi Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Baik, pertama-tama saya akan mulai dengan perdagangan elektronik. Jadi perdagangan elektronik itu adalah suatu proses bisnis yang memanfaatkan keuntungan dari kemajuan teknologi seperti teknologi komunikasi dan juga internet. Dan di dalam e-commerce itu ada dua macam bisnis, yaitu ada bisnis to consumer atau B2C dan juga bisnis to business atau B2B. Bedanya adalah kalau bisnis to consumer itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir produk, misalnya seperti toko eceran ke konsumen. Dan yang kedua adalah bisnis to business atau B2B, itu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir, seperti misalnya dari perusahaan ke distributor gitu. Nah, lanjut ke manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Jadi ada 3 manfaat utama yang diharapkan dari adanya suatu e-commerce, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan juga komunitas keuangan seperti perbankan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah meningkatkan imbas hasil ekonomis atas pemegang saham dan juga investasi pemilik. Nah, selain ada manfaat, di e-commerce itu juga memiliki beberapa kendala, seperti biaya yang tinggi, kemudian kekhawatiran akan masalah keamanan, dan juga piramid lunak yang belum mapan dan juga belum tersedia. Tapi meskipun ada kendala-kendala yang demikian, perusahaan itu sebagian besar tetap mengimplementasikan e-commerce dalam proses bisnis mereka. Karena mereka berpendapat dengan menggunakan e-commerce, manfaat yang akan mereka terima itu jauh lebih besar dibandingkan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Gitu. Selanjutnya adalah ruang lingkup e-commerce. Jadi harus kita pahami di sini e-commerce itu sifatnya sangat dinamis dan dapat berubah-ubah dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Nah, ruang lingkupnya e-commerce apa aja? Ruang lingkupnya e-commerce itu ada perdagangan via internet, perdagangan dengan fasilitas web internet, dan juga perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik. Lanjut ke inteligensi bisnis atau business intelligence. Jadi, inteligensi bisnis itu adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berhubungan dengan perusahaan. Unsur-unsurnya itu sendiri adalah basis data eksternal dan juga mesin pencari. Nah, apa sih bedanya dari basis data eksternal dan mesin pencari? Kalau basis data eksternal itu perusahaan tidak perlu mencari secara langsung mengenai informasi yang mereka ingin dapatkan. Mereka dapat mengakses beberapa website seperti misalnya www.lexisnexis.com untuk mencari informasi seperti hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Sementara kalau mesin pencari, kita tuh harus mengetikkan kata kunci atau keyword yang ingin kita cari, seperti misalnya Google ataupun Yahoo. Selanjutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Jadi strategi yang dimaksud di sini itu adalah mengaitkan unsur-unsur yang ada dengan transmisi data elektronik. Nama untuk strategi ini itu disebut dengan IOS atau Interorganizational System, atau bisa juga disebut dengan EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data secara elektronik. Selanjutnya adalah manfaat langsung dari iOS. Jadi ada efisiensi komparatif dan juga kekuatan penawaran. Kalau efisiensi komparatif, perusahaan itu dapat memproduksi suatu barang dan jasa dengan tingkat efisiensi lebih tinggi dan juga biaya yang lebih rendah untuk dijual lagi kepada pelanggannya. Ada dua macam, yaitu efisiensi internal dan juga efisiensi interorganisasional. Sementara kalau kekuatan penawaran, itu adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan juga pelanggan demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, kekuatannya itu diambil dari area dasar, itu fitur-fitur produk yang unik, kemudian menurunkan biaya penelitian, dan juga meningkatkan biaya pemindahan. Nah, lanjut ke bedanya EDI dan juga extranet. Kalau EDI itu adalah transmisi data langsung komputer ke komputer yang dalam suatu format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. Sementara kalau extranet itu adalah cara lain dalam membuat iOS
dan memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang umumnya terhubung dengan internet. Lanjut ke sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Bedanya apa sih antara proaktif dan reaktif? Kalau proaktif itu merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Sementara kalau reaktif itu menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Lalu pengaruh penerapan. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi perusahaan akan mengambil langkah proaktif ataupun reaktif. Yang pertama, tekanan kompetitif dari perusahaan lain, kemudian penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal si perusahaan itu sendiri, dan juga adanya dukungan dari manajemen puncak. Lanjut ke manfaat tidak langsung dari iOS. Jadi ada beberapa manfaat tidak langsung, yaitu yang pertama mengurangi kesalahan, dapat menurunkan biaya operasional perusahaan, dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain, kemudian memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan untuk memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Jadi ada 2 alasan penting strategi bisnis untuk e-commerce B2C. Yang pertama, karena semakin banyaknya jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, karena banyak pelanggan sekarang itu yang membeli barang via web atau internet, seperti produk digital maupun produk fisik seperti online shop. Lanjut ke penjualan maya versus campuran. Bedanya adalah kalau penjualan maya itu suatu perusahaan hanya memiliki toko di online, tidak memiliki toko fisik. Sementara kalau campuran, dia perusahaan baik memiliki toko fisik dan juga toko online. Nah, langkah-langkah e-commerce ada 2, yaitu perdagangan bergerak mobile e-commerce menggunakan telepon genggam, dan juga nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot dan broadband yang untuk mengakses internet dimanapun kita berada. Lanjut ke saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda itu kuat untuk mengakses beberapa alamat website. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda itu fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, tuh sering diperbarui atau up-to-date. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet itu intuitif. Dan yang keenam, yang ke-8 berada di lokasi web yang tepat. 9, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang ke-10 yang paling penting, carilah bantuan apabila Anda menemukan kesulitan dalam penggunaan internet. Nah, yang terakhir adalah dampak internet pada bisnis-bisnis di masa yang akan datang. Jadi, menurut Raymond McLeod, e-commerce B2B atau bisnis-to-bisnis itu tidak akan berdampak langsung kepada pelanggan. Lebih berdampaknya itu pada suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam e-commerce. Jadi harganya tuh bisa menjadi lebih rendah di masa yang datang, dan layanan pelanggan itu pasti akan diperbaiki menjadi lebih baik lagi, yang memungkinkan oleh B2B atau bisnis to bisnis itu bisa membuat organisasi lebih kompetitif dengan perusahaan lain dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.